Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Audanur Rohmah, T 2017-6011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai era reformasi. Nah, dari pengertian era reformasi, kata reformasi itu berarti merupakan sebuah perubahan atau renovasi atau pembentukan baru, pembaharuan. Jadi konsep reformasi dimaknai dengan pembaharuan atau perubahan secara bertahap dengan merubah nilai-nilai terdahulu yang masih dianggap baik. Dengan begitu, reformasi berarti memperbaiki atau memberikan perubahan sesuatu untuk menghilangkan atau untuk menyempurnakan suatu menjadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, oleh karena itu, reformasi itu berimplikasi pada perubahan pada perubahan sesuatu untuk menghilangkan yang tidak sempurna, seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Nah, dengan demikian, reformasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk membenahi seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam masalah pendidikan itu sendiri. Nah, dalam masa reformasi di sini, masa reformasi itu menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, tentunya secara konstitusional. Nah, artinya di sini adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, terus juga pendidikan, hukum, sosial, budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, makna dari reformasi ini memiliki orientasi dan kecenderungan terhadap perbaikan rekonstruksi ya. Terus juga pembaharuan dan kontinuitas dalam membawa tren positif. Maka melihat gagasan reformasi bagi ruang pendidikan itu adalah hal yang harus disambut positif, karena dalam reformasi pendidikan menginginkan penyempurnaan setiap kekurangan. Nah, untuk seterusnya itu dilakukan penanaman kesadaran untuk dapat siap menghadapi perubahan zaman. Nah, dalam hal pemikiran, gagasan reformasi Islam sendiri itu adalah suatu usaha mengungkapkan nilai-nilai yang esensial dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan erat dengan Islam yang disalah tafsirkan orang atau suatu pemikiran dan metode atau juga sistem yang berdasarkan atas kritik yang konstruktif yang hanya mengakui nilai, yaitu nilai Islam untuk menuntun umat Islam, seperti itu. Nah, dalam contohnya seperti di negara di mana Islam itu datang, seperti di Arab Saudi, terus juga Madinah, terus Afghanistan, Syria, dan Mesir. Hanya untuk menyebutnya beberapa saja. Nah, reformasi pendidikan Islam dimaknai atas bentuk kecurigaan, terkadang berbau
berbau tendensi teologis dan dianggap oleh kaum konservatif membahayakan, seperti itu. Nah, karena itu tak jarang yang terjadi kooptasi antara dua kubu yang mengkritik apa ya bahasanya itu, mengkritik kejumutan dengan agama atau mengkritik kejumutan dengan para penguasa lembaga pendidikan. Nah, sehingga yang ada malah legitimasi terhadap agama itu selalu hadir dan sulit untuk disingkirkan. Nah, tentunya gambaran seperti ini sudah lama ditinggalkan dalam tubuh pendidikan Islam di Indonesia yang sejauh ini dalam beberapa hal di luar dugaan mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tentang bagaimana sih atau apa sih era reformasi itu. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurul Saadah. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kebijakan politik pemerintah di era reformasi. Dalam sebuah sejarah, Indonesia telah mengalami beberapa pemerintahan dari era Insinyur Soekarno hingga saat ini. Selain itu, Indonesia juga telah mengalami demokrasi pada era reformasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan era reformasi? Era reformasi di sini adalah sebuah gerakan yang dilakukan setelah terjadinya krisis moneter. Mengapa diperlukan adanya reformasi? Nah, tujuan utama dari era reformasi di sini adalah untuk menciptakan suatu perubahan dalam bermasyarakat. Jadi, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia, diperlukan sebuah gerakan yang dimaksud dengan era reformasi tadi. Mengapa diperlukan gerakan itu? Karena untuk terciptanya perubahan dalam bermasyarakat. Nah, era reformasi di Indonesia ini diawali dengan lengsernya seorang presiden yang otoriter, yakni Insinyur Soeharto. Nah, peristiwa penting dalam perjalanan Indonesia itu diawali dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang akut, sehingga membuat keran kekecewaan di masyarakat Indonesia. Selain membuat masyarakat Indonesia kecewa, tampaknya krisis moneter itu membuka keran kekecewaan terhadap Orde Baru yang membungkam kebebasan rakyatnya. Kegelisahan masyarakat yang lama tersumbat kala itu meledak kuat dan berhasil membuat Insinyur Soeharto turun dari jabatannya. Nah, tekanan dari masyarakat kala itu mencapai puncaknya, yakni tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR dan MPR, sehingga mengakibatkan politik nasional praktis lumpuh. Sekalipun pada saat-saat terakhir Insinyur Soeharto masih ingin menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan berbagai langkah seperti membentuk Dewan Reformasi, tampaknya Insinyur Soeharto tidak memiliki pilihan lain kecuali berhenti dari jabatannya yang telah diembannya selama 30 tahun. Jadi, dari sini sudah jelas bahwa era reformasi ini sangat penting untuk menciptakan suatu perubahan dalam bermasyarakat setelah terjadinya krisis moneter. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
keadaan atau situasi pendidikan dan politik pada masa reformasi. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya terkait dengan apa sih itu reformasi, apa sih itu pendidikan, dan apa sih itu politik. Ya, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan politik pada masa reformasi. Ya, pada masa reformasi terdapat beberapa perubahan yang mungkin bisa dibilang signifikan dalam pendidikan. Yang pertama adalah bentuk kurikulum yang berubah menjadi berbasis kompetensi. Maksudnya di sini adalah kurikulum yang di dalamnya terdapat beberapa kompetensi yang bertujuan untuk lebih memberi semangat atau mengaktifkan siswa-siswanya. Yang kedua yaitu pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Maksudnya di sini adalah desentralistik adalah pendidikan lebih maksudnya di sini adalah pendidikan lebih mengedepankan suatu daerah daripada pemerintah dalam melakukan proses pendidikan. Yang ketiga, pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas. Maksudnya keberagaman yang sangat diperhatikan dan masyarakat dapat berperan aktif dalam sebuah pelaksanaan pendidikan. Ya seperti itu. Jadi dalam sebuah pada masa reformasi ini suatu daerah atau masyarakat di suatu daerah dapat berperan aktif dalam sebuah pendidikan seperti itu. Dan pada tahun 1999 pada masa reformasi itu terdapat pengubahan wajah sistem pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjadikan pendidikan menjadi sektor pembangunan yang dasarkan translisasi. Pemerintah memperkenalkan model yang berbentuk manajemen berbasis sekolah. Maksudnya di sini adalah manajemen berbasis sekolah. Maksudnya dalam sebuah manajemen terdapat pembelajaran yang bisa kita ambil seperti itu. Jadi pada tahun 1999 pada masa reformasi tersebut terdapat perubahan atau pemerintah mengubah wajah sistem pendidikan yang memperkenalkan sebuah manajemen yang berbasis sekolah. Sementara itu, untuk mengimbangi sumber daya manusianya, pemerintah kembali berinisiatif untuk membuat sebuah sistem yang di mana sistem tersebut berbentuk kurikulum berbasis kompetensi. Yang sudah saya jelaskan tadi, kurikulum yang berbentuk kompetensi. Hal ini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1989. Dalam pergantian perundang-undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi diganti pada Nomor 2 Tahun 2003, yang mana di dalamnya terkandung bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dan mampu mengembangkan potensi-potensi mereka untuk memiliki rasa. Hal ini pemerintah memiliki tujuan penting agar siswa atau peserta didik mampu mengembangkan potensi mereka untuk memiliki kecerdasan serta pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pun
tentang kekuatan spiritual keagamaan mereka. Jadi pada saat itu pemerintah memiliki sebuah tujuan yang sangat signifikan dalam perubahan undang-undang tersebut. Hal ini dikutip pada Standar Nasional Pendidikan tahun 2005. Pada saat itu juga terdapat beberapa anggaran pendidikan, yakni APBN dan APBD, sehingga pada masa reformasi tersebut terdapat beberapa bantuan operasional sekolah, yakni BOS, pun tentang sekolah wajib sekolah 9 tahun. Maksudnya di sini adalah setiap warga negara Indonesia atau WNI wajib menempuh jalur pendidikan selama 9 tahun. Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan tahun 2005. Oleh karena itu, semua atau seluruh warga Indonesia harus menempuh sekolah wajib selama 9 tahun. Hal ini bertujuan agar warga negara Indonesia ini memiliki kemampuan atau potensi mengembangkan dirinya, seperti itu. Selain pemberian bantuan operasional sekolah atau BOS serta wajib menempuh sekolah selama 9 tahun, terdapat beberapa perubahan juga, yakni tambahan, yakni pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa serta untuk meningkatkan standar penghasilan guru, terdapat adanya sertifikasi guru, yang mana dalam sertifikasi guru tersebut terdapat sertifikasi harus memiliki minimal ijazah status 1. Hal ini juga berhubungan dengan guru sebagai agent of learning agent yang mampu membuat siswa-siswanya menjadi lebih baik serta menjadi inspirator, fasilitator, dan lain-lain kepada siswa-siswanya. Sekian dari saya Masuna dengan NIM T2017-6097. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Munir dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan pendidikan Islam pada masa reformasi. Nah, sebelumnya teman-teman saya, kelompok saya sudah menjelaskan tentang apa itu reformasi, apa itu pendidikan, apa itu Islam, dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang harus dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu saya akan membahas tentang keadaan pendidikan Islam pada masa reformasi. Nah, tentunya keadaan pendidikan Islam pada reformasi dan Orde Baru itu sangatlah jauh berbeda. Nah, kalau pada saat Orde Baru, keadaan pendidikan Islam itu sangat terkesan tertutup, hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil orang saja. Nah, khususnya yang ditujukan hanya kepada atau dapat dirasakan oleh kepentingan pribadi atau penguasa Orde Baru pada saat itu, yaitu penguasa yang berada di bawah kekuasaan Soeharto, seperti itu. Nah, pada saat itu pendidikan Islam itu, pada saat Orde Baru itu, pendidikan Islam itu seperti pesantren, ya, sangat terkesan seperti pesantren yang dikhawatirkan akan meruntuhkan atau mengambil alih kekuasaan pada saat itu. Nah, di keadaan pendidikan Islam pada saat reformasi ini sangat melenceng jauh. Nah, pada saat keadaan reformasi, pada saat era reformasi di sini, nah, tumbuh semangat baru untuk merubah tatanan kehidupan Indonesia yang baru, khususnya bidang pendidikan Islam di sini.
Nah, kebijakan pemerintah mulai dari awal pasca kemerdekaan sampai Orde Baru terkesan menganaktirikan pendidikan Islam di sini. Ya, menganaktirikan, bahkan sampai-sampai akan menghapus pendidikan Islam pada masa era tersebut. Nah, karena kenapa? Hanya karena alasan bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Itu alasannya, bahkan sampai-sampai akan menghapus pendidikan Islam tersebut hanya karena satu alasan tersebut, yaitu karena Indonesia itu bukan negara Islam tersebut. Nah, namun setelah berjalannya waktu, berkat pejuang atau perjuangan, berkat semangat dari tokoh-tokoh Islam, yang tokoh-tokoh pendidikan Islam saat itu, akhirnya berbagai kebijakan pemerintah dapat diredam untuk satu tujuan, yaitu menciptakan manusia yang beriman dan berakhlak mulia dan juga bertakwa kepada Tuhan. Dan mungkin seterusnya bisa dibaca sendiri, itu ada di UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, kebijakan pemerintah yang ada di era reformasi di sini yaitu dengan tujuan untuk melanjutkan atau memperkuat kebijakan-kebijakan sebelumnya. Contohnya seperti yaitu apa tadi itu dah, seperti kewajiban menuntut pendidikan selama 9 tahun, nah SD, SMP, dan sederajat seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.